Monumen Tentara Pelajar. Monumen ini merupakan sebuah simbol dan juga sebagai sebuah kesaksian bahwa dulunya disinilah tempat pertempuran para tentara Indonesia melawan penjajah Belanda di tahun 1949. Yaps, setelah kurang lebih 4 tahun sudah sejak Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, di tahun-tahun itulah para penjajah Belanda masih berusaha untuk menguasai dan menjajah Indonesia. Namun, dengan sepakat 45, tentara Indonesia pun tak tinggal diam. Pertempuran demi pertempuran dihadapi. Salah satunya di Desa Sanggerahan ini, bekas medan pertempuran hebat dan sengit antara Indonesia versus penjajah Belanda. Tepatnya di Dusun Perenggan, RT 1 RW 2, Desa Sanggerahan, Grogol, Sukoharjo. Ada sebuah arca atau patung berbentuk gajah Ganesha yang dinamai Monumen Tentara Pelajar yang mempunyai cerita bersejarah. Pada tahun 1983, seorang mantan tentara pelajar bernama Mudakir menyerahkan sebuah arca kepada warga setempat. Mudakir menyerahkan arca itu kepada Harjo Prawoto selaku pemilik lahan di wilayah itu. Keinginan Mudakir membangun sebuah monumen di atas tanah milik Harjo itu karena adanya nilai historis yang berkaitan dengan masa lalunya sebagai tentara pelajar. Dahulu, semasa agresi militer Belanda Jilid II, lokasi perkebunan tebu milik Harjo menjadi saksi atas tewasnya teman-teman tentara pelajar. Pada saat itu, militer Belanda bersama sekutunya melakukan penyisiran ke berbagai wilayah di Solo Raya untuk menangkap para pasukan tentara pelajar. Berbagai upaya pun dilakukan, dari penculikan hingga penembakan di tempat-tempat yang berujung pada konfrontasi senjata antara pasukan tentara pelajar melawan Belanda. Di kebun milik Harjo itulah 6 orang teman Mudakir sebagai sesama teman tentara pelajar pun gugur. Para tentara pelajar itu gugur pada usia mereka masih belasan tahun dan nama-namanya diabadikan di atas prasasti monumen. Patung itu berdiri tegak menghadap jalan, memiliki tinggi 3 meter. Bangunan monumen ini dikelilingi oleh pagar besi. Sebelumnya, monumen tentara pelajar itu hanya berdiri sendiri tanpa ada lingkup pagar yang melindungi. Namun, karena ulah oknum tak bertanggung jawab, monumen itu sering dicoret-coret, bahkan dikencingi oleh orang-orang mabuk. Seperti di dalam foto ini. Foto ini diambil sekitar tahun 1994. Belum ada pagar yang mengelilingi patung. Dan pagar itu dibangun memang untuk menjaga fisik monumen dari bentuk-bentuk vandalisme. Kendati demikian, monumen tentara pelajar dulu masih ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik perwakilan secara pribadi, instansi pemerintah, hingga ormas. Monumen ini selalu ramai pada setiap hari peringatan besar, seperti pada 17 Agustus, 10 November, dan setiap tahun baru. Acara yang dilakukan pun bervariasi, dari upacara hingga napak tilas bekas perjuangan. Akan tetapi, semenjak memasuki tahun 2015, kondisi monumen tentara pelajar telah semakin sepi dan sepi. Saat ini para mantan tentara pelajar yang dahulu rutin berkunjung banyak yang telah meninggal. Bentuk perhatian pemerintah kepada kondisi monumen pun sangatlah minim. Sekarang kondisi monumen pun sudah mulai memprihatinkan. Di lantai pun ada yang retak, dan di bagian belakang patung sudah ada yang gruil atau mulai rusak. Dan apalagi di musim seperti ini, kendati untuk memperbaiki tambal sulam monumen, masyarakat pun jadi lebih memilih tambal sulam perekonomian keluarganya. Masyarakat berharap pemerintah ikut andil dalam memberi perhatian agar monumen ini selalu lestari dan bisa menjadi daya tarik wisatawan. Kejayaan tentara pelajar di kota Surakarta kini telah memudar seiring para anggotanya yang banyak tutup usia. Masyarakat di sini pun seharusnya patut diacungi jempol, bahkan patut diapresiasi. Di saat monumen tentara pelajar di daerah lain mulai tergusur oleh pembangunan perumahan, monumen tentara pelajar di sini masih kokoh berdiri, dijaga dan mendapat perawatan dengan baik, meskipun masih ada kurangnya. Mari kita jaga bersama-sama peninggalan bersejarah ini. Dan semoga pemerintah setempat pun bisa lebih peduli dan monumen ini jadi tetap lestari.
agar anak dan cucu kita mengerti kisah perjuangan ini dan tak akan melupakan perjuangan di bumi pertiwi. Sekian, saya Fendi Hida, salam.